bahwa yang kita sembah hanyalah Allah yang satu, Allah yang tunggal, Allah yang esa, yang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa taala. Sekarang dia ya, selamat datang juga kepada Ibunda Dea, Bu Lis. Hadirin dan hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari yang berkah ini bertepatan dengan malam Ahad tanggal 5 Maret 2022, datang ke hadapan saya salah seorang saudari kita yang bernama Daniela Isabella atau panggilan sehari-hari bernama Dea, dalam rangka ingin mengikrarkan 2 kalimat syahadat masuk Islam di hadapan kita semua atas kesadaran pribadi, tidak ada paksaan dari pihak manapun. Dan beberapa hari yang lalu sempat berdialog dengan saya by phone. Setelah saya tanya alasan ingin masuk agama Islam, ternyata sangat sederhana sekali. Beliau tertarik ingin masuk agama Islam karena ketika memiliki problem dalam hidupnya, melihat teman-temannya yang ibadah, yang sholat, kok beliau merasa tenang. Begitu ya. Nanti biar cerita yang bersangkutan. Dan karena kita ini pesantren mu'allaf, sudah barang tentu diarahkan kemari sangat tepat, karena kalian semua adalah orang-orang yang telah mendapatkan hidayah. Mudah-mudahan saudari kita nanti setelah berikrar, dikuatkan iman Islamnya oleh Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan dalam segala usahanya untuk mempelajari agama Islam ini, dan semoga istiqomah sampai akhir hayatnya. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam mari sama-sama kita sampaikan keharibaan junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada segenap keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan para pengikutnya. Anak-anak sekalian, para santriwati An-Naba, apa kabar kalian semuanya? Kok lemah sekali? Hah? Ayo, kompak, sekali lagi. Anak santri, apa kabar semuanya? Ini sepertinya sejak COVID jadi lemas semua ini. Ya? Alhamdulillah. Anak-anak, seperti biasa, mungkin sudah agak lama kita tidak menyaksikan pensyahadatan ya, karena masalah COVID ini. Tapi alhamdulillah malam ini kita kedatangan saudari baru kita, dan yang luar biasa diantar oleh ibu kandungnya. Ya, kita bangga, terima kasih Bu Lis. Ibu kandungnya masih tetap non-muslim, tapi kita doakan Bu Lis ya, semoga Bu Lis nanti diberikan yang terbaik oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tapi beliau orang yang sangat moderat, anaknya sudah dewasa, memberikan kebebasan. Karena memang agama itu pilihan, ya kan Bu? Tapi kalau suku itu bukan pilihan. Saya terlahir jadi orang Batak bukan pilihan saya. Terlahir jadi orang Jawa bukan pilihan kita. Tapi soal agama itu merupakan pilihan. Mungkin di waktu lahir kita beragama ikut orang tua. Tetapi setelah dewasa kita sudah punya kemerdekaan. Kita sudah punya kebebasan untuk memilih agama dan keyakinan masing-masing. Dan ibu ini luar biasa diberikan pemahaman yang luas oleh Allah Subhanahu wa taala
mengantarkan putrinya untuk bersyahadat, itu luar biasa. Kita apresiasi yang luar biasa. Ya mudah-mudahan ada gilirannya kepada beliau nanti. Amin. Entah giliran apa, enggak tahulah. Ya, pokoknya giliran. Amin insyaallah. Baik, saya tidak memperpanjang mukaddimah. Seperti biasa, sebelum kita syahadatkan saudari kita Dea, kita verifikasi dulu namanya, ya. Dea, nama lengkapnya Daniela Isabella. Betul. Betul. Lahir di Jakarta tanggal 25 Oktober 1994. Betul. Oke. Sukunya dari Indonesia Timur. Ya. Betul. Kemudian status masih single? Masih. Ya. Pendidikan terakhir apa? S1. S1. Jurusan? Jurnalistik. Jurnalistik. Wah, wartawan dong. Kemudian pekerjaan sehari-hari? Digital marketing. Digital marketing di perusahaan Singapura? Iya. Alhamdulillah, luar biasa ya. Nah sekarang santriwati kita ini dan jamaah kita ini mungkin perlu mendengar kesaksian langsung dari Dea. Kenapa dia tertarik ingin masuk agama Islam? Boleh diceritakan sekilas? Oke, jadi Pak Ustadz dan teman-teman, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya. Jadi beberapa tahun belakangan memang dia sering mengalami gangguan kecemasan, gampang banget anxious, deg-degan gitu. Terus seiring berjalannya waktu, karena teman-temanku banyak yang muslim, teman dekat dia juga muslim, aku melihat bagaimana mereka bisa mengatasi rasa ketakutan mereka, kecemasan, permasalahan mereka dengan beribadah dengan cara Islam gitu. Dari situ mereka merasa lebih tenang, dan karena itu aku merasa jadi penasaran gitu. Ketika aku belajar dasar-dasarnya, aku juga merasa lebih nyaman dan tenang. Dari situ aku mau lanjut lagi belajar sebagai seorang muslim. Subhanallah. Itu berapa lama prosesnya itu? 3 tahun berarti. 3 tahun? Ya. Jadi suka melihat temannya, kenapa kok habis sholat kok tenang, ya, damai, betul. Masalahnya kayaknya udah selesai gitu ya. Lebih tenang ya, betul. Tenang ya, alhamdulillah. Jadi dia pengen seperti itu juga gitu ya. Iya, biar ada pegangan hidup. Alhamdulillah. Pernah nggak cerita sama mamanya kalau dia punya kesan kok orang lihat sholat itu kok indah gitu? Pernah nggak cerita sama mamanya? Aku kayaknya semua cerita ke mama sih Pak Ustadz. Jadi apapun yang aku rasain saat itu biasanya aku cerita ke mama gitu. Jadi ya, dan mama cukup terbuka untuk tahu kenapa aku ngerasain seperti itu. Dan beliau memperbolehkan aku untuk belajar lebih lanjut. Dan beliau mensupport ya? Support. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Terima kasih Ibu sudah mendukung anaknya, memberikan kebebasan. Alhamdulillah. Jadi malam ini dia sudah siap masuk Islam? Insya Allah siap. Tidak ada keraguan ya? Enggak ada. Yakin ya? Yakin. Apakah dia sudah tahu sebelumnya apa syarat masuk Islam? Syahadat. Syahadat? Baru tahu itu saja? Baru tahu itu. Baru itu tahunya? Sudah tahu mengucapkannya syahadat? Tapi butuh bimbingan sih Pak Ustadz. Takut. Baik. Saya ingin tegaskan kepada dia pribadi bahwa syarat masuk agama Islam itu ada 2. Ya. Yang pertama, dia harus meyakini dulu bahwa Islam itu agama yang benar. Ya. Apakah dia sudah yakin Islam agama yang benar? Yakin. Yakin? Yakin. Tidak ada keraguan? Tidak ada, Pak Ustadz. Alhamdulillah. Sebab dalam Islam tidak boleh ada paksaan. Dan tidak boleh ada orang terpaksa. Karena Allah tegaskan la ikraha fiddin qad tabayyana rusdu minal ghayy. Tidak ada paksaan dalam beragama karena sudah nyata perbedaan mana agama yang benar, mana agama yang salah menurut keyakinan kita. Ya. Jadi karena kita ini kan nggak boleh punya keyakinan ganda. Ya satu, tadinya non muslim pindah Islam ya sudah. Harus menanggalkan keyakinan sebelumnya, terima yang baru. Kan gitu. Nah, jadi itu syarat yang mutlak yang pertama, meyakini dulu kebenaran agama Islam. Baru yang kedua, pintu gerbang masuk Islam itu ya mengucapkan 2 kalimat syahadat.
Apa dua kalimat syahadat itu? Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Yang artinya, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang aku sembah dengan sebenar-benarnya kecuali Allah. Jadi tidak ada Tuhan yang macam-macam. Tidak ada Tuhan yang dalam bentuk patung, tidak ada Tuhan dalam bentuk kuburan, tidak ada Tuhan dalam bentuk pohon, ya, tidak ada Tuhan dalam bentuk manusia. Pokoknya Tuhan itu yang kita sembah hanya Allah yang menciptakan langit, bumi dan segala isinya. Itulah syahadat yang pertama. Syahadat yang kedua itu adalah saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu adalah utusan Allah. Nah, kalau ini sudah diucapkan, maka yang bersangkutan sudah resmi menjadi Muslim. Ringan untuk mengucapkan, tetapi berat dalam timbangan. Ya, karena itu yang menentukan masuk tidaknya seseorang di dalam sebuah agama, terutama ke dalam agama Islam. Nah, sangat simpel, sederhana tadi dia mendapatkan hidayah karena beberapa tahun belakangan suka cemas, gitu ya. Tapi ternyata kecemasan itu sepertinya obatnya dalam sholat. Jadi nanti mudah-mudahan, apakah pernah coba-coba sholat begitu? Baru belajar wudhu sih Pak Ustadz. Belajar wudhu? Ya. Oh, sudah pernah belajar wudhu. Saya dengar pernah juga belajar Iqra begitu ya? Iya. Alhamdulillah. Itu kemauan pribadi? Pribadi. Alhamdulillah. Jadi nanti kalau sudah syahadat, bolehlah tinggal di sini belajar. Ya, di waktu libur belajar di sini, insya Allah gampang kok ya, mudah sekali belajar agama Islam. Tapi ala kulli hal, dia tidak dipaksa, tidak terpaksa, tidak dibujuk, tidak ada iming-iming apa-apa. Ini murni karena kemauan pribadi. Alhamdulillah. Oke, kira-kira dia sudah yakin? Yakin. Apa perlu waktu lagi menenangkan pikiran? Enggak perlu, Pak Ustadz, insya Allah siap. Sekarang sudah siap? Siap. Oke. Kalau dia sudah siap, bolehkah duduknya seperti gini? Ya. Boleh tundukkan pandangannya ke bawah, lihat ke bawah. Sebelum saya bimbing dia mengucapkan dua kalimat syahadat, karena ini adalah detik-detik yang sangat menentukan perpindahan dia dari satu agama ke agama Islam ini. Maka sebelum dia mengucapkan dua kalimat syahadat ini, coba hadirkan hatinya, konsentrasi penuh. Coba dia dari hatimu berdialog dengan Allah. Dia berdialog dengan Allah, ucapkan kata-kata terima kasih kepada Allah. Terima kasih Allah, Engkau telah memberikan saya petunjuk, hidayah Islam, sehingga malam hari ini saya akan mengikrarkan dua kalimat syahadat di hadapan umat Islam, di hadapan para santri mu'allaf An-Naba. Oleh karena itu ya Rabb, nanti setelah saya menjadi Muslim ini, kuatkan iman Islam saya, supaya saya istiqamah dalam beragama Islam, dan mudahkan saya di dalam mempelajari seluruh ajaran-ajaran Islam. Mudahkan saya di dalam mempelajari Al-Quran, mudahkan saya mempelajari hukum-hukum Islam, mudahkan saya dalam menjalankan seluruh ritual-ritual Islam, sehingga saya menjadi Muslim yang kafah. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala perintahkan kepada kita, kalau masuk Islam jangan tanggung-tanggung. Ya ayyuhalladzina amanu dukhulu fis silmi kafah, wa la tattabi'u khutuwatis syaitan, innahu lakum aduwwum mubin. Wahai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam agama Islam ini secara utuh, totalitas. Sekali pindah agama, serahkan semua kehidupanmu ke dalam Islam ini, diwarnai oleh nilai-nilai Islam kehidupanmu. Wala tattabi'u khutuwatis syaitan, dan jangan sampai mengikuti langkah-langkah setan. Sesungguhnya setan itu adalah musuh yang nyata bagimu. Dia sudah siap? Siap, insya Allah. Silakan tangan kiri memegang mic-nya. Dekatkan. Saya minta dia mengikrarkan dua kalimat syahadat ini dengan kesungguhan, dorongan dari hati, serentak antara ucapan, pikiran, dan hati.
Nanti tangannya begini, satu begini nunjuk. Ini adalah satu simbol tauhid. Bahwa yang kita sembah hanyalah Allah yang satu, Allah yang tunggal, Allah yang esa. Yang tidak ada Tuhan selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Sekarang sudah siap? Sekali lagi. Siap, Pak Ustadz. Tidak ada keraguan? Tidak ada. Tidak ada paksaan? Tidak ada. Hadirkan hatimu, ikuti saya. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah. Dengan menyebut nama Allah. Yang maha pengasih. Yang maha pengasih. Lagi maha penyayang. Lagi maha penyayang. Asyhadu. Ashadu. Allah. Ana. Ilaha. Ilaha. Illallah. Illallah. Wa asyhadu. Wa asyhadu. Anna. Anna. Muhammadan. Muhammadan. Rasulullah. Rasulullah. Aku bersaksi. Aku bersaksi. Bahwa. Tidak ada Tuhan. Tidak ada Tuhan. Yang aku sembah. Yang aku sembah. Dengan sebenar-benarnya. Dengan sebenar-benarnya. Kecuali Allah. Kecuali Allah. Dan aku bersaksi. Dan aku bersaksi. Bahwa. Nabi Muhammad itu. Nabi Muhammad adalah. Utusan Allah. Utusan Allah. Takbir. Takbir. Subhanallah. Alhamdulillah. Barakallah. Dia? Ya, Ustaz. Setelah dia mengikrarkan 2 kalimat syahadat beberapa detik yang lalu, maka dia telah resmi menjadi penganut agama Islam. Ucapkan alhamdulillah. Alhamdulillah. Apa yang dirasakan dia sekarang? Lebih plong, Pak Ustaz. Karena dari lega sudah? Lega, alhamdulillah. Alhamdulillah. Ya. Dia pertama, saya mengucapkan selamat sudah bergabung di dalam agama Islam ini. Mudah-mudahan dia berislam secara kafah. Dia karena sudah sah menjadi seorang muslimah, dianjurkan di dalam Islam namanya dipanggil, nama panggilan sehari-hari, nama Islam, tidak merubah administrasi, tidak merubah dokumen, cuma sehari-hari dipanggil namanya nama Islam karena itu menjadi doa. Ya, menjadi doa. Kira-kira apakah dia bersedia diberikan nama Islam? Bersedia, Pak Ustaz. Bersedia. Adakah permintaan dari dia? Nama Islamnya apa? Udah cari sih Pak Ustaz. Apa maunya? Kamilah. Kamilah, Masya Allah. Kamilah artinya adalah sempurna. Kamilah artinya sempurna. Allahu Akbar. Jadi dengan mengucapkan solawat kepada Nabi, Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad, nama dia dalam Islam kami panggil Kamilah. Kamilah. Ya, wanita yang sempurna. Takbir. Baik. Kemudian saya ingin menyampaikan apa saja kewajiban-kewajiban dia setelah berislam ini. Dia malam ini yang pertama, dia nanti habis ini wajib mandi seluruh tubuh. Dari ujung kaki sampai ujung rambut mandi. Mandi besar namanya adalah untuk membersihkan kotoran-kotoran, masuk Islam secara bersih. Nanti mandi. Yang kedua, mulai hari ini, mulai malam ini, dia sudah wajib melaksanakan sholat 5 kali sehari semalam. Ingat ya, 5 kali sehari semalam. Bukan 5 hari sekali ya. Kadang-kadang ada orang salah dengar. 5 kali sehari semalam. Bukan 5 hari sekali. Kemudian dia sebentar lagi mau Ramadan. Diwajibkan kepada dia sebagai muslimah berpuasa 1 bulan penuh. Berpuasa, tidak makan, tidak minum di siang hari. Sejak dari terbit fajar sampai terbenam matahari. Malamnya boleh makan. Kalau sudah nikah, boleh berhubungan suami istri malamnya. Kemudian dia kerja, mungkin punya gaji lumayan besar. Diwajibkan mengeluarkan zakat 2,5% sekali dalam setahun. Kalau sudah mencapai nisab, batas minimum diwajibkan zakat senilai 85 gram emas. Jadi kalau dia sudah punya harta sekitar 85 juta, keluarkan 2,5% setelah setahun. Kemudian yang selanjutnya kalau dia punya harta banyak lagi, diwajibkan kepada dia, Kamilah sekarang, menunaikan ibadah haji
sekali dalam seumur hidup. Sekali dalam seumur hidup. Wajib. Kalau mampu. Kalau tidak mampu, ya tidak wajib. Itulah kewajiban. Kemudian dia, kamilah, wajib menutup aurat. Yang boleh nampak cuma muka dan telapak tangan. Kemudian kamilah wajib menuntut ilmu. Menuntut ilmu Islam, belajar Al-Quran, belajar hukum Islam adalah wajib bagi setiap pribadi muslim dan muslimah. Nah terakhir, kamilah kalau diberikan kabar gembira suka tidak? Suka. Senang tidak? Senang. Kamilah pernah nggak bikin dosa? Pernah pasti. Punya dosa berarti? Punya. Banyak dosanya apa sedikit? Gak tahu. Banyak. Banyak. Pasti. Banyak banget. Banyak banget. Mau dikasih kabar gembira? Mau. Kabar gembiranya adalah apabila kamilah berislam ini betul-betul karena dorongan hatimu, tidak paksaan, tidak dipaksa, tidak karena sesuatu yang bersifat materi, betul-betul karena Allah, kamilah masuk agama Islam dan mulai malam ini mempraktekkan ajaran-ajaran Islam itu, maka kabar gembiranya seluruh dosamu yang lalu telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Nabi mengatakan al-Islamu yahdimu makana qablah. Islam itu menghapus dosa yang sebelumnya. Begitu dia mengucapkan dua kalimat syahadat, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasul mengatakan man radiya billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadir rasula wajabat lahul jannah. Barang siapa yang ridho Allah sebagai Tuhannya, Islam sebagai agamanya, dan ridho Nabi Muhammad sebagai Rasulnya, wajib dia masuk surga. Kata Nabi, dan dosa-dosa yang lalu telah digugurkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahagia tidak? Banget. Alhamdulillah. Jadi mulai hari ini kamilah adalah orang yang paling bersih di antara kami karena semua dosamu yang lalu telah dihapus oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi sekarang kamilah back to zero. Seperti bayi yang baru lahir dari kandungan ibunya, tidak ada lagi dosa sama sekali. Bahagia tidak? Bahagia. Alhamdulillahirabbil alamin. Inilah kabar gembira dari Allah Subhanahu wa taala kepada kamilah. Mudah-mudahan kamilah ya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala dan relatif tidak ada rintangan. Kenapa? Karena mamanya sangat mendukung kamilah. Ya, mamanya sangat mendukung kamilah. Insyaallah ya, kamilah akan bisa istiqomah di dalam menjalankan agama Islam ini. Demikian acara pengislaman saudari kita Kamilah sudah usai. Kita minta doa dari guru kita Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim, tali ya Syekh? Antum, Syekh Ibrahim, boleh diminta ini? Tal antum Syekh? Kita minta doa dari beliau. Syekh Ibrahim adalah dari Saudi Arabia, dari Jeddah. Mudah-mudahan doa beliau diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Alhamdulillahilladzi najjaha minan nar. Alhamdulillahilladzi najja hadhihi al-fata minan nar. والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخبر أن الطفل ذلك الذي كان مريضا وذهب إليه النبي صلى الله عليه وسلم إلى بيته يعوده وأمره أن ينطق بلا إله إلا الله محمد رسول الله فاستأذن الولد أباه فأذن له فدخل في الإسلام ثم مات فقال النبي صلى الله عليه وسلم الحمد لله الذي نجاه من النار. Masya Allah. Jadi saya terjemahkan sedikit. Pertama sekali beliau mengucapkan selamat kepada Kamilah karena Allah Subhanahu wa taala telah menyelamatkan Kamilah dari neraka dan insya Allah dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana dalam sebuah kisah kata beliau tadi, ada seorang anak kecil yang sedang sakit dan dia non muslim. Kemudian Rasul minta izin kepada kedua orang tuanya, bapak ibunya, untuk membimbing anak ini mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian si anak itu mengucapkan dua kalimat syahadat. Kemudian tidak lama si anak itu meninggal. Lalu muncullah dikatakan tadi, si anak itu telah diselamatkan oleh Allah dari neraka jahanam menuju surganya Allah Subhanahu wa taala.
وبما أن الله سبحانه وتعالى قد من عليها وعلينا بهذه النعمة العظيمة وهي نعمة الإسلام فلا بد أن نحافظ عليها ما حيينا. Ya, apa yang dialami oleh Kamila hari ini merupakan sebuah anugerah, nikmat yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala kepada Kamila yang tidak diberikan oleh Allah kepada seluruh umat manusia. Berarti Kamila adalah orang yang dipilih oleh Allah untuk mendapatkan hidayah ini, maka oleh karena itu kata beliau, tidak boleh tidak, hidayah harus dijaga, harus dipelihara, harus dirawat dengan menjalankan Islam secara sungguh-sungguh. وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك اللهم مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. Dan suatu hari pernah Nabi berdoa memohon kepada Allah Subhanahu wa taala, doanya adalah wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hati kami dalam agamamu dan tetapkanlah hati kami di dalam ketaatan kepadamu. Jadi Rasul saja yang sudah dijamin ke surga oleh Allah Subhanahu wa taala masih meminta, karena hati manusia itu cenderung memang tidak konsisten, suka berbolak-balik ya, karena banyak faktor yang membuat hati manusia berbolak-balik, karena ada setan yang menggoda. Maka jangan lupa selalu berdoa kepada Allah, wahai zat yang membolak-balikkan hati manusia, tetapkanlah hati kami dalam agamamu dan dalam ketaatan kepadamu. فاللهم إنا نسألك بأنك أنت الله الذي لا إله إلا هو الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. نسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى. نسألك باسمك الأعظم الذي إذا سئلت به أعطيت وإذا دعيت به أجبت. آمين يا رب. نسألك يا الله أن تثبت قلوبنا على دينك. آمين يا رب. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. آمين يا رب. اللهم ثبت قلوبنا على دينك. آمين يا رب. اللهم صرف قلوبنا على طاعتك. آمين يا رب. اللهم صرف قلوبنا على طاعتك. آمين يا رب. اللهم صرف قلوبنا على طاعتك. آمين يا رب. اللهم أصلح فساد قلوبنا. آمين يا رب. اللهم أصلح فساد قلوبنا. آمين يا رب. اللهم أصلح فساد قلوبنا. آمين يا رب. اللهم أصلح نياتنا وأعمالنا. آمين يا رب. اللهم أصلح نياتنا وأعمالنا. آمين يا رب. اللهم بارك لنا في أعمالنا واجعلها في طاعتك. اللهم بارك لنا في أعمالنا واجعلها في طاعتك يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى يا رب العالمين. آمين يا رب. اللهم اجعلنا ممن يحبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك حبك وحب من لا حبك يا رب العالمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. ونسألك يا ربنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. ونسألك يا ربنا لذة النظر إلى وجهك الكريم. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة يا رب العالمين. اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا رب العالمين. اللهم وفقنا لما تحب وترضى وخذ بنواصينا إلى البر والتقوى يا رب العالمين. اللهم صل وسلم وزد وبارك وأنعم على عبدك وحبيبك محمد وعلى آله وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين والحمد لله.